Eh, Selamat siang teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Mbak Ninis. Jadi temuan awal ini adalah statistik awal perselisihan hasil pemilu kepala daerah ya, seperti yang disampaikan Mbak Ninis tadi, bahwa di pilkada ada mekanisme juga sama halnya seperti pilpres dan uh, pileg gitu. Nah, uh, kita dari tim Perludem kemarin melakukan pemantauan awal gitu, menyisir laporan-laporan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai pendahuluan ini perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau PHPKada itu merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia, karena di PHPKada ini memberikan ruang bagi setiap pihak untuk yang merasa dirugikan dari hasil pilkada untuk mengajukan gugatan. Jadi nanti dalam pemaparannya akan ada pembagian gitu, apakah perkara ini diajukan oleh peserta, pemantau pemilu, ataukah masyarakat kayak gitu. Nah, data ini mencangkup informasi, jadi nanti data ini informasi tentang perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024. Nah, kurang lebih gitu, analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum tentang distribusi perkara berdasarkan wilayah, jenis pemilihan, dan tren pengajuan kasus gitu. Nah, sebagai pembuka catatan umumnya itu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan waktu untuk PHP kepala daerah ini 3 hari kerja sejak KPU tiap-tiap daerah gitu mengumumkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pilkada 2024. Nah, jadi batas waktu pengajuan PHPKada ini sampai tanggal 18 Desember. Cuman menurut informasi Mahkamah Konstitusi masih tetap menerima pendaftaran sampai lebih dari 8 Desember gitu. Nah, bentuk pengawasan terhadap PHPKada ini merupakan upaya penting untuk menjaga PHP kepala daerah dilaksanakan secara umum, secara terbuka, secara akuntabel, serta tidak melanggar Sabta Karsa Dharma Mahkamah Konstitusi. Upaya ini juga agar PHPKada diselesaikan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni 45 hari kerja sejak dicatatkan dalam EBRPK Mahkamah Konstitusi. Nah, berdasarkan waktu dari Mahkamah Konstitusi itu waktunya 3 Januari sampai 11 Maret 2025. Nah, data ini diverifikasi dan diambil dari website Mahkamah Konstitusi, terakhir diupdate gitu, diakses pada hari Jumat tanggal 20 Desember pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi memungkinkan juga ada pertambahan lagi gitu. Nah, dari data itu ditemukan bahwa ada 312 permohonan yang itu berasal dari pemilu bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, ini tahapan jadwal dari Mahkamah Konstitusi terkait PHP Kada ya. Jadi kemungkinan besar akan selesai di pertengahan Maret gitu. Persidangan dimulai di pertengahan Januari dan berakhir di pertengahan Maret. Nah, jika di breakdown lagi gitu dari 312 permohonan PHPKada ini ada 3 pemilihan gitu yang memiliki paling banyak perkara gitu. Nah,
Yang paling banyak perkara itu di pemilihan bupati dengan 241 perkara atau 77,2% dari total perkara gitu. Terus di pemilihan wali kota itu ada 49 perkara atau 15,7% gitu. Terus di pemilihan gubernur itu ada 22 perkara. Jadi 312 permohonan ini misalkan di breakdown lagi itu dari menjadi 3 pemilihan pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Paling tinggi itu pemilihan bupati 241 perkara, pemilihan wali kota 49 perkara dan pemilihan gubernur 22 perkara. Nah, ini jumlah yang cukup banyak ya sebenarnya gitu. Nah, jadi banyaknya jumlah perkara ini menunjukkan bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dalam hal ini PHP-Kada itu cukup tinggi kayak gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa PHP-Kada menjadi tahapan yang cukup penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pilkada kayak gitu. Nah, namun tingginya perkara ini juga bisa diartikan ada permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari sisi pelaksanaan, administrasi maupun pengawasan, yang kemudian berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil Pilkada. Nah, selanjutnya ini grafik permohonan PHP-Kada berdasarkan provinsi. Jadi dari 38 provinsi itu ada 2 provinsi, Yogyakarta tidak ada permohonan, terus kemudian Bali itu tidak ada permohonan juga. Dari provinsi paling tinggi itu ada di Papua Tengah, itu 20 perkara. Terus kemudian disusul oleh Maluku Utara itu 19. Nah, dari provinsi-provinsi ini, dari 38 provinsi ini, misalkan di breakdown lagi kayak gitu, itu ada 10 besar provinsi yang apa ya, tingkat permohonan PHP-Kadanya tertinggi gitu. Jadi dari 38 provinsi kita breakdown lagi jadi 10 provinsi yang secara umum gitu wilayah paling tinggi permohonan PHP-Kada ini berasal dari wilayah Indonesia Timur kayak gitu. Jadi 10 dari permohonan PHP-Kada tertinggi itu berasal dari provinsi di Indonesia Timur. Jadi Papua Tengah ini ada 20, kemudian Maluku Utara ada 19, terus Papua ada 18, terus Jawa Timur ada 16, terus Sumatera Utara ada 16, terus Sulawesi Tenggara ini juga cukup tinggi, jadi 10 teratas ini angkanya di atas 10 permohonan gitu. Nah, yang dari 10 provinsi ini yang tidak berasal dari Indonesia Timur cuma Jawa Timur, terus kemudian Sumatera Utara sama Sumatera Barat gitu. Jadi sisanya berada di Indonesia bagian timur. Distribusi ini menunjukkan bahwa daerah dengan kompleksitas geografis seperti yang ada di Indonesia Timur kayak gitu, itu cukup tinggi dan tingkat partisipasi politiknya tinggi, itu memiliki potensi sengketa yang lebih besar dibanding daerah lain. Nah, sedangkan provinsi dengan jumlah perkara paling kecil itu dari Kalimantan Barat ada 1 perkara, Nusa Tenggara Barat ada 1 perkara, kemudian Kalimantan Utara ada 2 perkara. Nah, Provinsi Banten, Bengkulu, Kepulauan
Kepulauan Bangka Belitung, Sulbar memiliki masing-masing 3 perkara. Oke, selanjutnya, nah ini tren pengajuan perkara. Jadi selama Mahkamah Konstitusi membuka pengajuan perkara, itu ada tren yang cukup bisa kita lihat gitu. Jadi di minggu pertama hingga pertengahan Desember 2024, terutama pada tanggal 6 Desember ya, itu ada tanggal 6 ada 90 pengajuan, terus kemudian tanggal 9 ada 60 pengajuan. Jadi puncaknya di tanggal 6 dan tanggal 9 itu. Nah, setelah tanggal 10 Desember itu jumlah pengajuannya cenderung menurun ya. Jadi ada penurunan secara bertahap. Nah, kita juga melihat perkara PHP-Kada berdasarkan calon tunggal. Jadi dari 37 calon tunggal itu ada 8 perkara gitu yang terkait dengan calon tunggal. Nah, 8 perkara ini tersebar di 7 daerah. Yaitu 4 Lawang itu ada 2 perkara gitu, pemohonnya masyarakat semua, perkara 1 dan perkara 2-nya pemohonnya masyarakat. Di Gresik ada 1 perkara, itu pemohonnya masyarakat juga. Di Kota Tarakan 1 perkara, pemohonnya mantau pemilu. Terus di Bintan ada 1 perkara, pemohonnya masyarakat gitu. Di Pasangkayu, Ogan Ilir, Nias Utara ada 1 perkara yang dimohonkan oleh pemantau pemilu. Nah, gitu. Gugatan di daerah dengan calon tunggal ini menunjukkan bahwa meskipun calon tunggal dianggap kuat dan namun ada kelompok yang dirugikan oleh sistem atau proses pilkada yang dianggap tidak inklusif dan tidak adil gitu. Ini juga mencerminkan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme politik yang mungkin tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Makanya ada pemohon-pemohon yang berasal dari pemantau pemilu maupun masyarakat. Nah, selanjutnya ini perkara PHP-Kada berdasarkan pemohon. Jadi seperti di awal tadi, pemohonnya ini ada 3 nih, ada pasangan calon, pemantau pemilu sama masyarakat. Nah, pasangan calon menempati posisi tertinggi ya, yang paling banyak kayak gitu, dengan angka 287 pemohon gitu. Ini presentasinya 92% lah gitu. Terus masyarakat ini ada 17 perkara gitu. 16 perkara kayak gitu, yang presentasinya 5,45%. Terus kemudian pemantaunya ada 8 perkara, 2,56%. Jadi memang mayoritas gitu perkara diajukan oleh pasangan calon yang emang benar-benar terlibat. Nah, sebagai informasi, kategori pemantau dan masyarakat ini berdasarkan keterangan dalam dokumen AP3. Nah, namun sayangnya gitu, nama status akreditas pemantau belum dapat kita telusuri karena keterbatasan informasi ya. Dari sini, dari angka ini kita juga bisa melihat bahwa mekanisme hukum sengketa hasil pilkada lebih banyak diakses oleh aktor politik utama dibandingkan dengan masyarakat umum maupun lembaga pemantau. Tapi dengan data ini juga menunjukkan bahwa publik langsung ada keterlibatan publik gitu dalam pengawasan proses pilkada, khususnya PHP-Kada. Oke, selanjutnya, nah ini perbandingan jumlah daerah perkara. Jadi
eh, perbandingan jumlah daerah dan jumlah perkara. Jadi ada secara kalau lihat persentase gitu ada kenaikan yang cukup di tiap tahun pilkada. Misalnya di 2016 ini jumlah perkaranya ada 152 gitu. Nah, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada ada 269. Di tahun 2017 ada 101 daerah itu yang menyelenggarakan pilkada, sementara jumlah perkaranya 60 perkara. Nah, di tahun 2018 ada 171 dengan jumlah perkara 72. Kemudian di tahun 2020 itu ada 270 daerah dengan jumlah perkara 136. Nah, di tahun 2024 ini dengan pilkada serentak itu ada 545 daerah itu yang jumlah perkaranya 312, dan ini data sementara, sangat mungkin bisa bertambah gitu. Jadi dari tahun ke tahun angka perkaranya gitu, angka PHP-Kada-nya semakin meningkat gitu. Oke, nah ini sebagai pembanding ya, sebagai pembanding. Jadi kalau kita mungkin nanti Mas Haikal bisa menjelaskan lebih lanjut kayak gitu. Jadi PHP-Kada 2024 ini misal dibandingkan dengan pilkada yang sebelumnya kayak gitu, itu bisa dibanding yang apple to apple itu pilkada 2017, pilkada 2018, pilkada 2020 kayak gitu. Itu digabung jadi satu, terus kemudian dibandingkan dengan pilkada 2024. Nah, dari periode 2017 sampai periode 2020 itu ada pilkada di 542 daerah kayak gitu. Dan perkaranya itu ada sekitar 250 lebih atau 268 perkara dengan persentase 49,45%. Nah, jika dibandingkan dengan pilkada 2024 gitu, dari yang menyelenggarakan pilkada itu 545 daerah dengan 312 perkara itu naik sebesar 50, naik cukup signifikan 7%. Jadi tahun 2024 ini menunjukkan adanya lonjakan perkara gitu dibandingkan periode sebelumnya gitu. Periode sebelumnya ini tadi ya 2017 sampai 2020 kayak gitu. Nah, terus jika kita membandingkan PHP-Kada lagi gitu, yang apple to apple ya itu di PHP-Kada 2016 sama PHP-Kada 2020 gitu. Itu di PHP-Kada 2016 ada 269 daerah, itu kasusnya ada perkaranya ada 152 gitu. Nah, sementara di PHP-Kada 2020 itu dari 270 pilkada yang digelar itu ada 136 perkara. Begitu teman-teman presentasi dari saya. Dan terima kasih juga Mas Hajid tadi sudah menyampaikan temuan ya, data-data dari yang kita catatkan setidaknya sampai dengan Jumat kemarin yang berkaitan dengan profil perkara di Mahkamah Konstitusi perkara PHP-Kada tahun 2024 ini. Ya, pertama seperti yang disampaikan oleh Bu Ninis tadi, bahwa kita dari Perludem itu akan melakukan pemantauan pelaksanaan PHP-Kada 2024 ini seperti apa yang telah juga dilakukan pada PHPU Pemilu 2024 kemarin pada
PHP Pilpres dan juga PH Pileg ya. Nah, jadi ada beberapa hal sebenarnya yang kemudian layak dan kemudian krusial untuk kita amati di dalam proses PHP Kada kali ini, dan hal itu yang kemudian akan coba kami telusuri ya dalam prosesnya ini, karena kan kalau sekarang ini masih proses pendaftaran. Kalau tadi saya barusan lihat itu ada 313, artinya dari data yang terakhir kami himpun itu ada penambahan satu perkara lagi, dan mungkin masih akan bertambah karena sepertinya Mahkamah masih tetap menerima ya, walaupun mungkin konteks dari kapan kemudian jadwal 3 hari kerja yang kemudian menjadi batas di masing-masing daerah itu mungkin sudah sebagian besar sudah berakhir. Namun memang ini yang kemudian menjadi kesulitan kita juga untuk memastikan apakah data-data itu atau permohonan-permohonan itu masih dimasukkan dalam satu rentang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ataukah kemudian ada beberapa perkara yang kemudian telah lewat waktu untuk didaftarkan karena ada perbedaan jadwal penetapan perolehan suara atau hasil pilkada di setiap daerah yang menyebabkan jadwal ataupun rentang waktu yang diberikan atau yang tersedia untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi juga menjadi berbeda-beda. Saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang kemudian menurut kami penting untuk kita amati bersama. Yang pertama terkait dengan legal standing pemohon, karena kalau kita lihat berdasarkan data yang kami himpun ya, itu cukup banyak juga sebenarnya permohonan-permohonan yang diajukan itu mungkin di dalam kategori yang masih dapat diperdebatkan apakah memiliki legal standing ataupun tidak. Karena seperti yang tadi disampaikan Mas Ajib, ada beberapa ada beberapa permohonan yang itu diajukan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya saya refer kembali datanya itu dari 312 ada 312 perkara yang sudah kami lihat dan kami cek ya, setidaknya melalui dokumen AP3-nya, itu ada 17 perkara yang kemudian dimohonkan oleh masyarakat. Dan ditambah lagi ada juga 8 perkara yang diajukan oleh pemantau yang tentu kita harus pastikan lagi apakah pemantaunya sudah terakreditasi ataupun belum. Tapi setidaknya kalau kita lihat di dokumen AP3-nya dicatatkan oleh Mahkamah sebagai pemantau pemilu atau pemantau pilkada, maka kami anggap itu kami kategorikan sebagai pemantau yang sudah terakreditasi, walaupun tentu datanya perlu dicek. Artinya secara total di luar pasangan calon itu ada 25 permohonan yang diajukan oleh bukan pasangan calon. Dan tentu ini akan menjadi menarik sekali dan menjadi cukup krusial untuk kita lihat apakah kemudian Mahkamah akan menerima permohonan-permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang bukan merupakan pemantau terakreditasi, ataupun juga pemantau terakreditasi yang di daerah-daerahnya bukan merupakan daerah dengan calon tunggal. Karena terkait dengan legal standing ini, kita bisa lihat juga kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan PH Pileg kemarin, ada beberapa presiden di mana yang bukan merupakan peserta pemilu itu masih diberikan Mahkamah kesempatan untuk kemudian mengajukan permohonan dan bahkan permohonannya dikabulkan. Oleh karena itu, kami rasa untuk terkait dengan legal standing ini sangat menjadi cukup menarik untuk dilihat, karena kalau ada satu saja permohonan yang kemudian diterima oleh Mahkamah, walaupun bukan dikabulkan ya, diterima saja artinya melewati proses dismisal yang diajukan oleh atau dimohonkan oleh masyarakat yang bukan merupakan pemantau terakreditasi, maka tentu ini menjadi suatu presiden baru. Artinya ada potensi dibukanya atau terbukanya peluang untuk kedepannya bagi masyarakat untuk juga bisa memiliki legal standing mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan bentuk pelanggaran. Nah, tentu memang hingga saat ini kita belum bisa melihat ataupun kemudian mengambil data atau mengkuantifikasi data terkait dengan bentuk pelanggaran yang didalilkan, karena memang sampai saat ini Mahkamah belum mengupload atau mengunggah dokumen permohonan dari masing-masing perkara. Jadi kami belum bisa
melihat secara lebih detail ya dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Namun itu juga akan menjadi menarik karena salah satu tesis yang disampaikan oleh Perludem terkait dengan kecurangan dan juga pelanggaran di pilkada ini adalah duplikasi atas kecurangan serta pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024 kemarin. Artinya ada kemungkinan besar bahwa dalil-dalil yang kemudian dipermasalahkan dan diajukan kepada mahkamah di PU Pilpres dan juga PHPU Pileg Februari kemarin itu mungkin saja akan masih menghiasi dalil-dalil di masing-masing permohonan yang diajukan di dalam PHPKada ini. Lalu yang ketiga terkait dengan waktu penyelenggaraan. Nah, Mahkamah Konstitusi sepertinya memang masih membuka ruang untuk mengajukan permohonan ya, walaupun tidak ada tanggal pasti kapan kemudian permohonan itu akan tidak lagi diterima ya, artinya pendaftarannya sudah ditutup, tetapi Mahkamah sudah menyatakan bahwa akan melakukan persidangannya di awal Januari sampai dengan pertengahan Maret. Artinya akan menyelesaikan terlebih dahulu tahun 2024 ini untuk kemudian baru menyelenggarakan PHP pilkadanya itu di awal Januari 2025. Tentu ini menjadi perhatian juga karena memang tidak ada aturan yang baku mengatur berapa lama jarak antara proses pendaftaran sampai dengan sidang pertama. Yang ada hanyalah jarak antara persidangan sampai maksud saya jarak antara permohonan dicatatkan di dalam BRPK hingga kemudian penyelesaiannya harus dilakukan. Oleh karena itu memang sepertinya dalam konteks ini Mahkamah sedang melakukan atau memberikan waktu ya kepada kepaniteraan untuk kemudian mengecek permohonan-permohonan ini dari kelengkapan administratifnya untuk kemudian nanti agar salah satu tujuannya adalah agar memudahkan di dalam proses persidangan yang hanya memiliki waktu 45 hari untuk menyelesaikan ratusan perkara ini. Ditambah lagi ini kalau kita bandingkan dengan PHPU Pileg kemarin jumlahnya jauh lebih meningkat. Lalu yang keempat adalah daerah dengan calon tunggal. Kalau kita melihat hanya ada 7 daerah dengan calon tunggal dari 35 daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal yang kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya sebagian besarnya itu masih belum atau tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya ini juga menjadi layak untuk kita lihat bagaimana proses dari 7 daerah dengan calon tunggal tersebut yang kemudian akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ke depannya. Lalu yang kelima adalah terkait dengan peningkatan jumlah perkara. Nah, tadi Mas Ajit sudah sampaikan di slide terakhirnya ada perbandingan antara pilkada di mungkin kita bisa sebut antara pilkada transisi ya dengan pilkada serentak. Pilkada transisi yang dilaksanakan sejak tahun 2017, 2018, dan 2020. Dan jika dibandingkan dengan pilkada serentak tahun 2024 ini terjadi peningkatan persentase jumlah perkara. Dari yang sebelumnya itu rata-ratanya hanya 49, sekian persen perkara perbandingan antara perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan jumlah daerah yang melaksanakan pilkada, dan terjadi kenaikan sebenarnya di 2024 ini yang angkanya sekitar 57% sekian. Artinya kalau kemarin ada yang mengatakan bahwa ini terjadi penurunan jumlah perkara, sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan total daerah yang melaksanakan pilkada mungkin terlihat tidak begitu besar, tapi ketika kita presentasikan dengan antara pilkada transisi dan juga pilkada serentak 2024, itu sebenarnya terjadi peningkatan jumlah atau peningkatan persentase perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita melihat berdasarkan daerah, berdasarkan catatan kami, ada 235 kabupaten kota dari 508 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada yang kemudian daerah-daerah tersebut mengajukan atau menjadi objek sengketa. Dan ada 16 provinsi dari 37 provinsi yang menyelenggarakan pilkada juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu catatan berikut yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan apa yang perlu menjadi catatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses pelaksanaannya. Karena ini bisa kita, salah satu yang paling dekat adalah berkaca dengan pelaksanaan PHPU Pileg kemarin dan PHPU Pilpres. Yang pertama adalah penentuan panel dan juga hakim, bahwa
ada catatan yang kemarin kita sampaikan terkait dengan penentuan panel dan hakim yang harusnya kali ini sudah bisa diperbaiki sehingga potensi konflik kepentingan itu bisa ditekan dan tidak ada lagi penundaan sidang di salah satu panel karena hakimnya harus berpindah atau hakimnya kemudian tidak bisa menyelenggarakan persidangan. Nah, jadi yang kedua adalah terkait dengan waktu persidangan. Tentu waktu 45 hari itu 300 untuk 312 atau mungkin lebih nanti ya bertambah 45 hari itu waktu yang tidak begitu panjang dan itu waktu yang cukup singkat bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan juga menangani perkara yang sedang yang jumlahnya mungkin masih akan bertambah. Oleh karena itu waktu persidangan tentu menjadi salah satu titik krusial juga yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa jangan sampai waktu yang singkat ini dengan jumlah perkara yang sangat banyak ini malah menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa maksimal untuk memeriksa dan juga menggali bukti-bukti serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk memutus setiap perkaranya. Dan bagi kami ini menjadi sangat penting terkait dengan penentuan panel hakim dan juga waktu persidangan sebab ini akan menjadi salah satu faktor utama yang akan menentukan hasil pelaksanaan PH Pilkada tahun 2024 ini.